Izin, ya Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini wajib-wajib penghuni surga insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anaktartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah yang saya muliakan, kepada keluarga besar daripada PT Borneo Exotic Tour Travel, Bunda Mutmainnah yang jauh-jauh dari Surabaya datang ke Pontianak cuma untuk melayani tamu-tamu Allah. Yang alhamdulillah juga dengan sahibul bait Umi Zuriyah Abdullah, yang alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini juga sama-sama kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tentunya sama-sama kita ingin menjadi khadimnya, jadi pelayannya umat Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah lah yang melangkahkan kaki kita ini yang penuh dengan maksiat ke tempat yang penuh dengan berkah ini. Maka pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya sekedar memberikan kita nikmat Islam wal iman, tidak hanya sekedar memberikan kita nikmat sehat wal afiat, yang paling terpenting adalah nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini Allah berikan nikmat Islam. Setiap orang KTP Islam pun tidak Allah berikan kenikmatan semuanya bagi orang yang bisa sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ada orang KTP-nya Islam tapi dia tidak mau sholat. Betapa banyak ada orang KTP-nya Islam dia mengumbar aurat dengan sengajanya. Begitu pula dengan orang yang sholat, tidak semuanya Allah panggil untuk menyempurnakan rukun Islamnya itu haji. Ya paling tidak minimal umroh dulu. Karena di sini Bapak Ibu sekalian, Allah sampaikan di Quran surah Al-Hajj surah ke-22 di ayat terakhirnya Bapak. Allah sampaikan umroh dan haji itu bukanlah bagi orang yang punya uang. Umroh dan haji itu bukanlah bagi orang yang mampu. Tapi umroh dan haji itu adalah tamu Allah yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi setiap undangan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa jihad fi sabilillah itu tidak lepas dari namanya bi amwalikum wa anfusikum. Maka Allah sampaikan salah satu surahnya, surah As-Saff di juz ke-28. Ini Allah sampaikan surah As-Saff ayat ke-11, Bu. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berjihadlah di jalannya dengan dua hal, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan amwal. Tadi berapa Bunda? 37 juta. Kurang lebih 37 juta. Itu bukanlah nominal yang sedikit, Bu. Ya kan? Pasti perlu bertahun-tahun untuk mengumpulkannya, gitu ya, Pak ya. Dan lain sebagainya. Begitu pula dengan anfus. Makanya dulu sebelum perang Badar Bapak Ibu sekalian, sebelum setiap perang itu Nabi itu selalu bilang, "Wahai para sahabat, siapa yang mau berjihad dengan hartanya?" Pasti harta dulu, Pak. Harta dulu, setelah harta baru anfus, baru jiwanya. Makanya harta insyaallah tadi udah di-handle dan seterusnya. Maka hari ini masih ada kurang lebih 20 hari lagi. Ya, Bu ya. 20 hari lagi menuju Bapak Ibu sekalian akan diundang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti ke Baitullah dalam menjalankan ibadah umroh. Tidak hanya sekedar umroh Bapak Ibu sekalian, gitu kan? Tapi umroh spesial, Jumatain, 2 kali Jumat di Mekah dan Madinah. Tidak hanya Jumatain Bapak Ibu sekalian, tapi umrohnya itu sekaligus dalam bertepatan Maulid Rasul Nabi Muhammad SAW. Wah, apalagi kalau nama orang tua gitu kan, mak-mak kita nih. Saya tahu di sini nih mungkin saya katakan mak-mak saya, bapak saya atau datuk saya lah. Saya umur 23 tahun. 23 tahun, istri 1, anak baru 1. Alhamdulillah udah kawin. Nah, jadi di sini bisa saya bilang mungkin di sini ada yang umurnya 50 tahun, Pak. Ada. 60 tahun? 70 tahun? Ya salam, 70 tahun masih sehat walafiat. Ya, Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Takaran Islam itu tidak melihat sehat, tapi takaran Islam itu melihat walafiat. Makanya setiap doa selamat itu kan Pak, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kalimatnya wa afiatan fil jasad, bukan wasihati fil jasad. Kenapa orang harus walafiat Bapak Ibu sekalian? Orang yang walafiat udah pasti sehat. Kenapa? Betapa banyak ada orang yang ngaku dirinya sehat gitu kan, tapi bangun subuh tak mampu. Betapa banyak orang yang hartanya sehat gitu kan, miliaran, tapi untuk mewakafkan niat saja, sepintas niat untuk ke Baitullah itu tidak ada. Maka ini adalah dalam bahasanya fajtabakum. Bapak Ibu sekalian, ini dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah umroh di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak hanya pada hari ini kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, mudah-mudahan yaumil kiamah nanti, sampai dari hari ini sampai nanti, gitu kan, Nabi Muhammad mengakui kita juga sebagai umatnya yang setia. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke manasik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan dulu sedikit. Allah sampaikan di Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 di ayat ke-73. Sebelah kiri bagian bawah Allah sampaikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Gitu kan? Itu nanti Allah sampaikan itu ada juga di juz keempat di surah Ali Imran ayat 133. Itu tentang bagaimana wasari'u, gitu kan? Ada kalimat wasari'u yang akan nanti ada kaitannya dengan umroh. Nanti ada nama sa'i. Nah, ada sa'i. Asal kata bahasa Arabnya juga nanti sama dengan wasari'u. Cuman yang jadi fokusnya kita di sini adalah bagaimana wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Allah sampaikan Quran surah Az-Zumar di ayat ke-73 Allah sampaikan akan ada masa Bapak Ibu sekalian, ahlan wa sahlan. Sebagaimana Allah kumpulkan kita karena iman pada hari ini, mungkin kloter pertama nanti tanggal 4 15 orang ya Pak ya. 15 orang nanti secara berjamaah akan beribadah umroh ke tanah suci Mekah, gitu kan? Karena iman, maka sebab daripada itu juga Allah yang akan mengantarkan gerombolan itu tersebut ke depan pintu surganya Allah dengan penuh kenikmatan. Ini janji Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, kenapa saya agak menggebu-gebu sedikit nih? Karena tadi kan ada yang ngantuk, ya Pak ya. Takutnya kalau saya ngomong pelan-pelan mimpi pula kan. Agak berat, makanya mohon izin kalau suaranya agak saya tinggikan sedikit. Karena dengan tepi jalan pun karena suara motor kan. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, ini penting. Tujuan hidup kita ini yang kemarin viral ya, viral. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup di dunia ini bukan mengumpulkan harta banyak-banyak. Tujuan hidup kita ini bukan mencapai pangkat setinggi-tingginya, bukan memproduksi anak sebanyak-banyaknya. Tapi tujuan hidup kita ini adalah langsung Allah posisikan dengan derajat yang namanya haji dan umrah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Surah Al-Baqarah di ayat ke-197 Allah sampaikan, bawalah bekal. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan Bapak Ibu sekalian. Makanya di ayat 197 ini, di pertengahan juz 2 Allah sampaikan, al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihin fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Apabila seseorang itu pergi ke tanah suci Mekah, entah dia mau melakukan haji ke atau umrah ke gitu kan, maka 3 yang tidak boleh dilakukan. Fala rafasa, jangan berkata jorok. Kata-kata yang misalnya yang rafasa ini lebih tepatnya misalnya kepada ya tadi kayak vulgarnya orang gitu kan, lihat auratnya orang ini yang bisa terangsang syahwatnya orang ini. Fala rafasa wala fusuqa, jangan perkataan yang fasik, memaki orang dan sebagainya. Wala jidal fil hajj, jangan berjidal. Jidal itu dalam bahasa kita berkelahi. Dalam bahasa jidal kita itu, dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita itu kalau jidal itu artinya berdebat. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, ini karena nanti ini pasti ketika tawaf kan 7 kali itu. Sa'i kan 7 kali itu. Maka tadi disampaikan tujuan kita tuh ibadah. Tujuan Bapak Ibu sekalian itu untuk ibadah nanti, memenuhi undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlalu lama mutar-mutar tawaf nih kan, 7 kali, sa'i bolak-balik. Ada orang nanya, ngapa kudung orang itu tuh ya? Kok bekot ya? Kok izin curang itu tuh tebal nah. Itu udah termasuk itu, Pak. Karena Pak, saya punya cerita luar biasa. Guru saya pergi ke tanah haram, jangankan ngomong, terbesit dalam hati saja bilang, ya Allah orang Afrika ini tinggi. Itu payah Pak. Itu langsung seketika Allah sulitkan ketika dia jalankan ibadah.
Makanya illa man atallaha biqalbin salim. Kita itu nanti dituntut Allah Subhanahu wa taala bertemu bukan bawa harta, bertemu bukan bawa anak yang banyak, tapi bertemu dengan hati yang salim. Hati yang dibersihkan, hati yang disucikan. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, ibadah umroh ini sekali lagi ini ibadah panggilan. Makanya tujuan hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, saya sering kalau sama santri saya itu saya sampaikan gini. Dalam hidup itu orang biasa mendefinisikan ada namanya adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Sekarang kalau ditanya apa perbedaan adab dan akhlak? Nah, kalau adab itu ya kan, dia cukup jadi manusia, dia udah beradab. Betapa banyak ada kawan-kawan kita yang non muslim, gitu kan? Yang bukan Islam, tapi dia bagus, baik kan? Nyambut tamu, ngasih kita makan dan lain sebagainya, gitu. Itu adab, bagian adab. Sedangkan akhlak Bapak Ibu sekalian, itu harus menjalani 3 fase. Pertama, syahadatain. Dia harus Islam dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang kedua, dia harus dibuktikan dengan iman. Imannya harus mantap dulu Bapak Ibu sekalian. Setelah iman, kita kan harus menjalani fase yang terakhir. Ini yang paling penting, Bu. Yaitu dibuktikan dengan amal soleh. Nah, makanya dalam Al-Quran, Bu, pertama kali Allah sampaikan ketakwaan berupa keimanan, itu Allah sandingkan lurus pertama kali dengan solat. Nah, dengan solat. Makanya nanti, ini kan masih ada waktu 20 hari Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu udah memberikan kisi-kisi yang sangat luar biasa. Bagi siapa yang merindukan Baitullah, paling tidak melakukan amalan-amalan orang Baitullah. Ya kan? Makanya 20 hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau bisa jangan sampai 3 hal. Nih, jaga 3 hal mulai malam ini. Mulai malam ini. Gitu kan? Yang pertama, oke, sholat fardu, oke, it's okay lah. Yang itu pertama, itu privat kepada Allah, sholat tahajud. Sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabaka abuka maqama mahmudah. Allah sampaikan ini orang yang ketiga dia tahajud akan Allah naikkan mulianya setinggi-tingginya. Apalagi itu tempat terbaik. Nah, yang kedua adalah bagaimana tilawatul Quran. Itu jangan sampai lepas tilawatul Quran di sana. Kalau tak bisa khatamkan sana 1 juz pun tak apa-apa. Kalaupun tak ada pun sana, baca Ar-Rahman ke Al-Muluk ke surah-surah pilihan tuh, Pak. Luar biasa. Dan yang ketiga, ini amalan luar biasa, Pak. Kalau bisa sekarang dijaga, mungkin insya Allah sebagian kita udah lakukan, yaitu ketika ba'da subuh sampai menjelang syuruk, sholatlah syuruk 2 rakaat. Karena kata Nabi, barang siapa yang setelah ba'da subuh berzikir, ya kan, berdoa, baca Quran, mendengar majelis taklim sampai waktu isyraq, gitu kan? Al-Muqaddimah duha, tempatnya perawalan permulaan duha, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq, maka dia sebagaimana mendapatkan pahala haji dan umroh, tambah 3 kali, langsung di ACC oleh Rasulullah. Nah, maka di sini nih Bu, kita nih 20 hari, walaupun sekarang ini rasa-rasanya Bapak Ibu sekalian ini insya Allah, oh ini pasti nih, pasti nampaknya. Tapi ingat, 20 hari ke depan itu masih panjang. Jangankan 20 hari Pak, besok pun kita tak tahu nasib kita macam mana. Maka tetap bilang kan, insya Allah. Wala taqulanna li syai'in. Jangan sampai kita mengatakan ghadan itu pasti terjadi, illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan insya Allah. Makanya kalau udah anfusakumnya, amwalakumnya, dengan hartanya sudah terorganisir gitu kan, sekarang harus dijaga kesehatan Bapak Ibu. Sehat. Saya cerita mama saya tuh, mama bapak saya itu kan haji tahun 2014. Pas tragedi Mina yang jatuh tuh Bu, tuh kan, itu pas bapak saya depan situ tuh, gitu kan. Itu ternyata banyak orang yang tadi ya Bu ya, mudah, banyak orang yang niatnya cuma bukan niat umroh, tapi niatnya hanya sekedar jalan-jalan, tidak mendapatkan pahalanya. Bayangkan Mbak, orang yang sudah ketika sebelum umroh terbiasa dengan masjid, gitu kan, walaupun jauh, tapi ringan kakinya melangkah ke masjid, ringan lisannya baca Quran, ringan dia ketika itu tahajud, maka sana pun akan lebih ringan. Tapi Pak, kalau di sini saja, ketika di Pontianak, di Sintang, di Ketapang, di mana lagi Pak? Tusibau, Badau, ya. Apalagi musim-musim hujan ini sering Pak ya. Malas nak bangun, gitu kan? Berat kaki langkahkan ke masjid. Jangan harap di sana, walaupun dekat dengan Ka'bah, walaupun dekat dengan Masjidil Haram, gitu kan? Makanya kalau kita biasa zikir tuh Pak ya, ba'da salat, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini 3 hal ini Pak melambangkan kita lemah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika. Tolonglah aku berzikir ya Allah. Untuk berzikir saja kita perlu pertolongan Allah. Ya kan? Wa syukrika, tolong ajar aku untuk bersyukur ya Allah. Dan terakhir yang penting nih, wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku beribadah. Artinya Pak, kalau tidak dibiasakan dengan sarang, walaupun nanti dekat Ka'bah,
Saya mau kasih tahu Pak, Abu Jahal itu bukan lagi dekat. Pernah masuk dalam Ka'bah. Pernah masuk dalam Ka'bah. Ibadah ada dia Pak? Enggak. Gitu kan? Makanya bukan karena momentum itunya, tapi karena coba sekarang di-prepare-kan, ya kan? Karena ini panggilan khusus, maka latihan. Latihan, prepare lah, makanya ada manasik. Gitu kan? Makanya nanti ada manasik lagi di Surabaya, manasik lagi nanti mungkin di sana kan? Nah, di Madinah. Maka yang paling terpenting, jaga sehat walafiat. Tak cukup sehat Pak. Kalau sehat, apa gak hal cuma sehat, sana nanti sholat subuh di hotel. Kata orang degil, duit dah habiskan 30 juta, tapi sholat masih di hotel. Degil lah, kata orang nak tu degil. Dia kan? Nauzubillah min zalik. Tapi yang saya ceritakan ni orang sana jauh. Sini insya-Allah solat di masjid semua. Amin. Wabil khusus 15 orang ni nanti solat depan Ka'bah semua. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa nyentuh Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita baru masuk ke ininya, ke materinya. Sedikit Bapak Ibu. Jadi ketika yang namanya nanti kan, nanti mungkin insya-Allah ada mutawifnya ya Bunda ya. Ada mutawifnya nanti pasti akan mengarahkannya lagi. Apalagi ini ada yang umur 60 tahun. Ada 70 tahun, Bu? Ada 70 tuh, Ibu. Siapa 70? Ada 70 ke? Katangan yang 70. Mana yang 70? 60. Mana 70? Ya Allah. Gigi masih aman, Bu, gigi? Aman. Mata masih aman? Masya Allah. Kaki masih aman, Bu? Udah. Ini siap perang namanya, Bu. Siap perang dah. Karena sana tuh pasti perang, Bu. Jihad bin nafsi. Perang melawan hawa nafsu kita. Ya kan? Walaupun kita tempat yang paling mulia, kalau kita tidak mendefinisikan diri kita ini ke tempat yang paling mulia, maka tetaplah hina kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah hinakan lagi. Kenapa Allah hinakan lagi? Karena dia tadi namanya Hajar Aswad tuh kan. Itu kan batu surga, Bu. Ya Pak ya? Batu surga. Ya kan? Kalau Ka'bahnya di dunia disebut dengan Ka'bah, ya kan? Kalau Ka'bahnya nanti di sana disebut dengan Baitul Ma'mur. Ya kan? Baitul Ma'mur itulah disebut dengan Ka'bah yang putih, yang setiap saatnya ada 70.000 malaikat berbeda yang mendoakan siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu Pak. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim pun, ya Allah, rindu benar dengan Ka'bah di sana tuh Baitul Ma'mur. Allah letakkanlah yang namanya batu Hajar Aswad. Dulunya putih Pak. Sekarang apa pula hitam legam? Karena banyak dosa. Nah, banyak dosa. Itu. Dan itu apa hikmahnya kenapa warna hitam? Agar setiap siapapun yang bertemu dengan Ka'bah, bil khusus ketika mau melambaikan, ketika niat kan? Ketika niat nanti labbaik Allahu umrah gitu kan? Itu agar melihatkan salah satu hikmah Qur'annya dalam menyampaikan adalah ketika kita udah mulai mungkin mikot ataupun nanti ketika di Ka'bah, kalau tak bisa cium Hajar Aswad, nyentuh. Kalau tak bisa nyentuh, lambaikan. Lambaikan gimana Bu? 2. Nah, kalau tak bisa 1 aja. 1. Ya. Nah, langsung kepada niatnya. Cuman nanti ya, pertama itu nih kita coba pelan-pelan dulu. Pertama nanti ketika datang insyaallah, ini kan di sini udah ada yang haji ya. Udah ada yang haja kan? Ada siapa Bu? Bunda. Ada yang hajar kah? Haja udah, haji sudah. Terus umroh udah umroh. Ada yang umroh tak? Udah. Udah ada. Kenapa harus diingatkan lagi, Pak? Coba lihat sholat Idul Fitri Idul Adha. Tetap diingatkan tak tuh, Pak? Padahal tiap tahun Idul Fitri. Ya kan? Nah, namanya manusia suka lupa. Lihat wudu. Kita subuh wudu. Zuhur wudu lagi tak? Wudu lagi. Itulah prepare, Pak. Prepare bagaimana nafsiyah kita ini perlu dikasih motivasi. Nafsiyah kita ini perlu dikasihkan, diingatkan. Itulah pentingnya watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Gitu kan? Nah, makanya pertama itu insyaallah mungkin kalau ada perbedaan sedikit afwan ya. Nanti akan tadi yang disampaikan yang penting niat tujuannya sama untuk ibadah. Cuman pelaksanaannya ada beberapa hal. Yang pertama itu kalau kita melihat di sana, ya kan? Di Mekah itu kan kanannya kalau kita bisa itu Irak. Ya kirinya Mesir, bawah di belakangnya Yaman, terus di sananya itu Syam, daerah Syam. Jadi ketika nanti nih Pak, yang namanya melakukan ihram, gitu kan? Ketika masuknya itu sebenarnya sama aja dengan masuk ketika masjid. Apa doa masuk masjid Pak? Allah maftahli abu rahmatik, gitu ya? Betul ya? Nah, jadi sebenarnya itu saja. Cuma disunnahkan
Insya Allah semuanya sama, apal semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam wa salam wa dakhinal jannata wassalam. Jadi itu habis itu baru Allahumma tahli abu abah rahmatik. Nanti mungkin dibimbing lagi dengan mutawifnya. Ya kan? Sampai di sana ya kan? Ketika udah menghadapkan dulu, kan startnya itu nanti mungkin praktik langsung Bi. Ya, cuma nanti kita ini secara teori aja sedikit Pak ya. Jadi misalnya ini Ka'bah, Ka'bah, ya kan? Nah, mungkin dia biasa ambil mikot di mana Mi? Mikot di Bir Ali kalau kita. Bir Ali ya? Bir Ali. Nah, di Bir Ali. Oke. Ambil mikot dah tuh. Ketika udah mau mikot itu, yang mau potong kuku lah. Ya kan? Yang pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Sebelum pakai ihram, gitu kan? Yang apa lagi tuh? Yang nak cukur rambut ke atas dan seterusnya lah gitu kan? Tapi yang kadang-kadang tuh tadi yang harus dijaga. Kadang ada peristiwa tuh kan? Gigi habis makan nyangkut gigi ya. Ketika jalan-jalan tuh dipetik pula benda tuh. Apa nama tuh? Duri kurma. Itu kena tuh. Dilarang tuh. Gitu kan? Dicongkel pula di sini ya. Nah, makanya pastikan sebelum ikut tuh udah betul-betul mandi, wudu. Yang paling penting tuh wudu. Karena repot nanti kalau udah misalnya boga tawaf nih kan. Allah, macam mana nih gitu. Dan lain sebagainya. Itu nantilah kondisi-kondisi darurat. Cuman kondisi pada umumnya ya, pada umumnya itu misal nih di Mekah, di Ka'bah, ya kan? Rukunnya sebenarnya 5 saja, Pak. Rukun tuh 5 saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu 5. Tapi ada juga mengatakan 4, ada juga mengatakan 3. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i itu 5. Yang pertama tawaf. Ya kan? Tawaf. Nah, ya kan? Habis itu yang kedua? Yang kedua? Sa'i. Sa'i, Pak. Nah, ketiga? Talul. Ada lempar jumroh, Pak? Terus? Jadi yang pertama itu niat dulu Pak. Niat loh. Karena kok tak niat langsung tawaf mana pula? Ya kan? Niatnya labbaik umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ataupun labbaik Allahumma umrah. Sambil melambai itu. Melambaikan di Hajar Aswad. Kalau bisa cium alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan bisa cium Hajar Aswad semuanya. Karena tidak semua manusia bisa cium benda itu Pak. Nanti aku nak cita-cita nyium ni. Mana orang kita Pak kecil-kecil orang Pak. Mana tahu nanti ada orang yang tim besar-besar tu kan. Nah, jadi niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang keempat tertib. Tertib. Jangan berbolak-balik. Tak boleh tiba-tiba aku nak tahallul loh, nak gunting rambut loh kata dia. Atau aku nak tak bisa. Ikut ketentuan. Ya kan? Nanti adapun penambahan silakan menambah. Cuman sekarang fokusnya adalah ketika yang namanya masuk. Sudah tadi kan Allah mantas salam. Habis itu nanti dengan diucapkan dengan bismillah ya Allahu akbar. Cuma nanti ketika itu tuh dia tawaf. Ya kan? Tawafnya sebanyak 7 kali. Disunahkan, ya kan? 3 putaran pertama itu ke dalam. Tapi tak tahu tergantung mutawif ya, Bunda ya. Tergantung mutawif. Ya, 3 itu agak ke dalam. Bisa gitu ya Ustaz Bunda ya. Kalau udah mau 2, ke-4, ke-5 itu udah mulai agak melembar. Setiap putarannya itu ya kan, nanti ketika udah sampai rukun apa namanya? Yamani. Sampai itu kan ditutup dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun juga enggak masalah. Yang penting kita ingin nih Pak, biar dapat intinya dulu. Karena kalau banyak-banyak doa nih sian, ya kan? Sian nanti banyak ngapal nih. Kira tak ada yang dihafal nanti sana. Nauzubillah min dzalik, lupa pula niat ya kan? Nah, tapi jangan khawatir Pak. Niat itu dalam mazhab Imam Syafi'i dalam hati. Dalam hati. Asal udah mikot terbesit saja aku niat umroh, dah sah. Sama solat Pak. Solat itu bukan niat sahnya usolli. Usolli itu tentang niat para ulama kita. Tetapi kalau yang namanya ini dalam hati, dah sah. Nah, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i dipenekankan itu di lisannya, ya kan? Lisannya usolli boleh, tapi pada dasarnya yang menjadi sahnya adalah di dalam hati. Allah, aku niat solat subuh 2 rakaat jadi makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu sahnya. Nah, itulah dengan solat. Dengan yang umrah nih Pak, begitu juga. Jadi labbaik Allah umratan. Jadi dalam bahasanya menyambut. Terus udah sampai 3, 4, 5, 6, 7 udah agak melebar. Setiap putaran itu kan ketika udah mau masuk itu
tadi dia disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus sampai 7 udah agak keluar, ya kan? Agak keluar. Nah, baru sampai ke mana, Pak? Nah, makom Ibrahim. Cuma kadang-kadang nih kan jamaah, alah, ini berapa putaran dah ya? 5 ke 6 ya? Agak nih. Disunahkan nih saya tips dari saya aja, Pak ya. Tips. Kalau bisa setiap putarannya itu kan ada patokannya kan? Setiap putarannya itu kan disunahkan berdoa. Sambil baca talbiyah kan? Ya kan? Apa baca talbiyahnya, Pak? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Dalam hati itu doa, Pak. Doa. Nah, ini kan hurufnya, Pak. Doa, Pak. Pasang memang list sekarang putaran pertama itu doa untuk siapa? Pertama mungkin contoh, putaran pertama untuk ayah. Udah, sepanjang putaran untuk ayah. Kalau udah ayah, berarti ini masih putaran pertama. Jadi sekarang ibu ingat loh, saat dirembukan dengan keluarga, gitu kan. Ingat masalah dalam hati nih, dalam hati. Kalau mau putaran pertama tuh silakan, mau tujukan ke siapa? Ya Allah, muliakanlah ayahku ya Allah. Satu tetes keringatnya itu sangat berarti bagi aku ya Allah. Muliakanlah dia ya Allah sebagaimana dia muliakan aku ketika aku kecil ya Allah. Ya kan? Ketika udah putaran satu selesai, kemana lagi? Duanya contoh, misalnya ibu. Niatkan untuk ibu, ya Allah muliakan ibu aku ya Allah. Ibu aku telah mengandung aku 9 bulan 10 hari ya Allah. Meregangkan nyawa ya Allah, menyusui aku selama 2 tahun ya Allah. Muliakan, doakan terus. Ibu terus. Yang ketiga, putaran ketiga siapa misal contohnya? Pasangan. Siapa pasangan gitu kan? Yang istri doakan suaminya, yang suami doakan istrinya. Pasang memang, ini contoh ya Bu. Nanti kalau ibu boleh, bapak ibu sekalian boleh untuk melisnya. Biar agak tak lupa, ini cara biar tak lupa. Mungkin walaupun ada mutawifnya nanti. Cuman kan lebih khusyuk tuh, lebih nyaman tuh kita itu untuk mantapkan hati. Nah, yang ketiga nih kan, yang keempat misalnya apa? Anak, yang punya anak. Doakan anak sama cucu tuh. Ya Allah, anak aku nih ya Allah masih belum sholat. Mudah-mudahan dengan majelis ini ya Allah, dengan ibadah umrahku ini ya Allah, kuatkan dia ya Allah di atas agamamu ya Allah. Berikan dia hidayah ya Allah. Mudahkan langkah kaki untuk sholat dan seterusnya. Ya kan? Yang kelima, doakan siapa lagi? Keluarga. Keluarga kerabat. Adik-beradik ke atau siapa ke, gitu kan? Doakan. Yang keenam siapa lagi? Gitu kan? Doakan mungkin misal contoh bisnis. Bisnis mau lancar bebas, tak apa. Ya Allah, bisnis aku nih begini, ya Allah, kok gini banget ya bisnis ini. Susah banget gitu kan? Doakan biar mudah. Halal enggak masalah. Yang ketujuh, tutuplah dengan doa. Doakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan hidayah. Nah, ini pentingnya, Bu. Pentingnya. Makanya kalau misalnya khotib Jumat pun kan ada 5 agak rukunnya, ya kan? Rukun terakhir kan doakan seluruh kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tak pakai doa itu batal khotibnya. Gitu kan? Batal khotibnya. Sama dengan ini juga, Bu. Tapi ini tidak batal sih. Jatuhnya kepada kita mau doakan. Kata Nabi, Bapak, kata Nabi, barang siapa yang bangun tidur, ketika bangun tidurnya itu langsung mikir dunia, tapi tidak pernah memikirkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan falaysa minnah, bukan golongan kami. Bukan golonganku, kata Nabi. Makanya kalau bisa baru bangun tidur itu mikirkan, ya Allah umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad tuh? Contoh istri kita, atau suami, atau anak. Ya Allah, aku udah bangun subuh, anak belum bangun lagi ya Allah. Nah, gitu. Ada rasa kita tuh empati dengan umat. Karena surga tuh terlalu luas untuk kita sendiri. Ya kan? Surga itu luaslah dengan kita berjamaah. Bil khusus dengan keluarga. Gitu Pak ya. Jadi 7 tuh kalau bisa di list memang dari sekarang. Apa-apa saja yang mau dilakukan. Setelah itu tempat makam Ibrahim. Ya kan? Nah, ada nama, saya lupa. Sebelumnya itu ada namanya sepakat jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi juga mengatakan, ya kan, disunnahkan untuk sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sholat sunnah ihram rakataini lillahi ta'ala. Pas kapan tuh? Ya? Sebelum tawaf tuh. Habis itu nanti ada sholat sunnah lagi di belakang makom Ibrahim. Kan ada garis Bunda ya? Ini dikasih tahu memang nih. Takut nanti ada yang sholat dia dapat apa? Sakinah khusyuknya gitu kan. Datang orang, keluar katanya. Ya Allah, ujian ya Allah. Tadi. Bukan ujian, salah. Mundur. Salah jalan, mundur. Nah, gitu kan. Tepatkan memang di belakang itu tuh, gitu kan. Nanti mekanismenya nanti akan disampaikan. Sholat 2 rakaat situ. Biasanya habis itu tuh adalah minum air zam-zam. Biasanya. Jadi apa ya? Minum air zam-zam untuk persiapan sa'i. Iya kan? Persiapan sa'i. Nah, makanya di sini ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika minum air zam-zam pun ada doanya. Kira-kira coba ada yang hafal lah, Pak? 3 ya doa tuh. Doa. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku dengan wasilah minum air Zam-Zam ini ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an. Berikan aku rezeki. Sehat itu masuk bab rezeki, Pak. Sehat itu waktu rezeki. Makanya ketika 4 bulan, umur 4 bulan dalam kandungan, dalam hadis Arba'in itu di poin nomor keempat, ya kan? Setelah kita udah mengalami 40 hari air mani, itu kan 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 40 hari masukkan ruh, pas 4 bulan itu ditetapkan 4, Pak. Yang pertama ajal, yang kedua adalah amaluhu, amalnya baik atau buruk. Yang ketiga adalah rizquhu, rezekinya banyak atau sedikit. Yang keempat adalah syaqiyun aw sa'idun, hidupnya senang atau susah. Sekaligus menyatakan orang ini di surga kan neraka. Itu pembahasan lain lah. Cuman yang pada dasarnya adalah sehat, anak, jabatan, harta itu masuk bab rezeki. Jodoh masuk bab rezeki. Nah, makanya di sini disampaikan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an. Ya Allah, berikan aku rezeki yang luas. Nah, dengan wasilah nih, Pak. Wa rizqan wasi'an. Habis itu yang ketiga yang paling penting ini. Apa yang paling penting itu? Tentang doanya wa syifaan min kulli da'in. Ya kan? Tentang wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Tentang kalau ada penyakit lahir batin kita, ya, dengan wasilah dengan ini itu dibukakan semua, diangkatkan penyakitnya. Lahir batin, Pak. Karena kalau lahir ini sekarang ini, kalau demam mungkin makan paracetamol sembuh. Tapi kalau udah dalam hati, ya Allah, sum'ah, riya, sombong, nah itu kemana? Fa'ina tadhabun. Kemana kita mau lari kalau bukan dengan nasihat para ulama? Nah, gitu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, tawaf. Ya kan? Sudah 7 kali. Insyaallah 7 kali. Nanti insyaallah akan dianugerahkan tawaf. Terus yang ketiga, rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i apa artinya, Pak? Bu? Lari kecil. Oke, itu definisi fikihnya betul. Cuman kalau definisi bahasa Arabnya, sa'a yas'a sa'yan. Artinya bersungguh-sungguh, usaha yang penuh sungguh-sungguh. Itu definisi asli sa'i. Sebenarnya bukan lari kecil. Lari kecil itu hanya sekedar istilah. Tapi pada maknanya sa'i itu, Pak, gitu kan, dalam bahasa Arab itu sa'a yas'a sa'yan. Bersungguh-sungguh, usaha yang disungguh-sungguhkan. Kenapa, Pak? Karena dulu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, gitu kan, atas kehendak Allah, ya kan, bi ghairi zi zar'in indaka baitikal muharram. Allah sampaikan di surah Ibrahim, Pak, ayat ke-36, 37, 38. Itu Allah suruh dikasih anak Ismail. Disuruh diberikan ke tempat lembah yang tidak ada buah-buahan, gersang, tidak ada air. Itu, Pak, ya. Nah, secara istri solehah di sini, Pak, tidak mengeluh dia, Pak, walaupun ditinggalkan dengan suaminya. Ketika itu Ismail lagi aus dia, ya kan? Wah, sebagai peran ibunya gitu kan, maka berlari-lari dia. Lari kemana, Bapak Ibu sekalian? Ke sofa. Nah, ke sofa. Ngapain ke sofa? Ke bukit sofa. Cari apa, Pak? Cari air. Cuma cari air. Dapat enggak, Pak? Enggak dapat. Pergi ke Marwah, tak dapat. Balik lagi ke sofa, tak dapat. Lah, kok tak dapat? Nah, makanya dalam definisi sebenarnya yang disampaikan itu para ulama itu, sofa itu sebenarnya adalah sofa yasfu tasfiyatan. Sofa itu, Pak, dalam bahasa sofa itu artinya murni, suci, bersih, sofa, gitu kan? Artinya orang yang ketika sa'i, ya kan, dia bersungguh-sungguh, ya kan, bersungguh-sungguh dengan ikhtiar, sebagaimana Siti Hajar bersungguh-sungguh walaupun tak dapat, Pak. Kalau kita, nah, maka di sini ini ada hikmahnya. Hikmahnya kenapa, Pak? Siti Hajar mengajarkan kepada kita semua, kalau kita itu ingin tawakal kepada Allah, didahulukan dengan ikhtiar dulu. Sofa itu artinya apa tadi, Pak? Artinya adalah di sini disampaikan adalah meninggalkan hal yang buruk ataupun tetap berhusnuzon kepada Allah. Kan kalau manusia biasa pasti bilang gini, ya Allah, ngapa pula bawa gak anak ni lahir? Masa aku ditinggalkan 2 orang, suami aku ditinggalkan, suami aku pergi. Itu kan sangka buruk kepada Allah. Sofa itu artinya menyaring pikiran buruk yang ada cuman baik. Dia tetap berhusnuzon kepada Allah. Allah sampaikan kepadanya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah letakkan aku di sini, pasti ada sebab. Allah pasti tolong aku, tak mungkin tak ada. Gitu kan? Pergilah ke sofa. Tak dapat air. Pergi ke Marwah, tak dapat. Bola balik, tak dapat. Ternyata dapatnya di mana?
kakinya, tumitnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Bayangkan tuh Pak. Terkadang usaha kita yang usaha, tapi bukan berarti kita yang dapat hasilnya. Bisa jadi usaha kita sekarang, anak kita yang akan mendapatkan hasilnya. Gitu Pak. Jadi ini amalan bukan berarti mengajarkan egois, tidak. Dia mengajarkan tentang kekeluargaan. Dalam bahasa Arabnya itu, ketika di Quran itu, illa mawaddata fil qurbah. Kecuali dengan berkasih sayang dalam kekeluargaan. Dia itu tidak hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri. Bayangkan Pak, Siti Hajar yang berbuat cari air, tapi yang dapat Ismail. Ketika dapat dientakkan segitu, namanya Zamhariro. Asalnya Zamhariro. Ketika dikenal kita dengan nama air Zam-Zam yang tidak pernah terputus. Bukan jima tuh kumpul aja. Kumpul tapi lebih habis kumpul pergi kayak minta maaf Pak ya, kayak bapak ibu gitu kan. Jima habis itu apa ke jima terus? Jima terus enggak? Enggak lah, masa jima terus? Selap ya enggak? Kan malam ya waktu tertentu ya kan? Habis jima bisa tidak? Bisa lagi. Tapi namanya Zamhariro tidak hanya sekedar kumpul, tapi kumpulnya berketerusan. Boleh jadi tidak hanya sekedar niatan Siti Hajar itu cuma satu. Jangan sampai air ini cuma dirasakan Nabi Ismail, tapi juga dirasakan oleh nanti orang-orang selanjutnya. Nah, itu visi misi ke depan. Nah, ini kita diajarkan bahwasanya tetap berhusnuzon kepada Allah. Nah, adapun mekanismenya adalah, nah di sini mekanismenya nanti kan ada sofa ke marwah. Marwah apa artinya marwah? Marwah itu kemuliaan. Dalam bahasa Malaysia itu Pak, jaga marwah. Marwah harkat martabat. Nah, gitu. Jadi orang yang sa'i itu sebenarnya Allah muliakan dia. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Lewat apa, Pak? Lewat ikhtiar sungguh-sungguh. Nah, ketika ikhtiar sungguh-sungguh ini dia bolak-balik, tapi cara ngitungnya itu bukan bolak-balik. Ya. Kalau dia mulai dari sofa, pasti berhentinya finish di marwah. Kalau dia start di sofa, finish di sofa juga, berarti ada yang keliru. Kalau tak ada kurang satu, lebih satu. Ya kan? Karena ngitungnya itu bukan bolak-balik satu, bolak-balik dua, bukan. Ngitungnya sofa ke marwah satu, marwah ke sofa dua, sofa ke marwah tiga, marwah ke sofa empat. Terus, nanti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7. Berhentinya di marwah. Nah, gitu kan. Hakikatnya lagi dalam bahasanya itu, kenapa pula disebutkan dengan apa namanya? Sofa dan marwah, ya, berupa kemuliaan orang yang betul-betul ikhtiar dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menuhankan Allah, bukan menuhankan ikhtiar. Karena sekarang nih Pak, minta maaf, banyak orang yang menuhankan ikhtiarnya. Pernah enggak dengar kata gini? Tak sia-sia aku, Bu. Nah, nih, pernah nih. Tak sia-sia aku kerja siang malam, bisa gak aku terbangun rumah nih, kata dia. Ya Allah, dulu pas tak ada rumah, minta rumah. Sekali udah jadi rumah, tak sia-sia aku, kata dia. Tak sia-sia aku. Ah, ini namanya menuhankan usaha dia. Tak boleh gitu, Pak. Tak boleh. Ya, jatuh-jatuhnya kufur nikmat seperti itu. Lihat dulu ketika sebelum punya rumah, ketika sekarang udah punya rumah, maka tetaplah berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Itu segelintir maknanya. Ya kan? Setelah udah yang namanya apa? Sa'i, ya kan? Sa'i. Karena di sini adalah tadi Siti Hajar merupakan berusaha, namun yang mendapatkan hasilnya adalah anaknya, ya. Maka di sini dengan semangat yang sangat luar biasa Allah muliakan keduanya. Nah, terakhir adalah di tahallul. Nah, tahallul pun di sini Pak, kebanyakannya pun gini. Tahallul ini kan dalam bahasa itu asal katanya itu adalah halal, boleh. Ya kan, dibolehkan. Nah, makanya ada tahallul tuh kadang-kadang nih karena udah capek dah. Ya kan ya? Karena udah capek, akhirnya terserah dia lah, suka-suka hati dia. Mau duduk ke, gitu kan dia. Ada yang ngadap bukan Ka'bah. Nah, tetap ngadapnya ke Ka'bah. Tetap ngadapnya ke Ka'bah. Dan doanya ada, apa doanya, Pak? Doa tahallul. Allahumma ghfir lil muhallikin au muqassirin. Diambil surah Al-Fat ayat 7. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ketika engkau pergi haji ataupun umrah, bertahalullah. Tahallulnya boleh cara dua. Muqassirin, ya, muhallikin ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Boleh potong sikit, boleh potong semua. Saya Pak kalau di misal iktikaf, latihan ya. Saya latihan sama guru-guru saya itu. Setiap iktikaf Ramadan 10 hari terakhir tuh, di ujung-ujung iktikaf tuh pasti botak. Saya botak pelontos.
ya kan? Tidak hanya sedikit tapi dipontoskan semua. Niatan ya Allah, mudah-mudahan bisa umroh haji di bulan Ramadan. Bisa mudah-mudahan iktikaf nanti di Baitullah. Itu niat, pasang niat. Ini pentingnya pasang niat, Pak. Niat bayar tak, Pak? Pasang niat harus bayar tak? Perlu DP tak? Tidak perlu. Pasang lo niat. Saya yakin Bapak yang sekarang insya Allah 20 hari lagi yang akan berangkat ke Baitullah, pasti dulunya sebelum punya duit, pasti dia pasang niat dulu. Betul Pak ya? Nah, pasang niat dulu yang penting nih Pak. Nah makanya di sini ya, dalam bahasanya lain juga Pak, dalam bahasanya terakhir, ya kan? Tahallul ini juga asal katanya al-hillu, sesuatu yang lepas ataupun sesuatu yang awalnya tak boleh menjadi dibolehkan lagi. Ya kan? Sebagaimana kayak Ramadan itu kan tak boleh berkumpul dengan suami istri dan sebagainya. Ketika udah selesai boleh gitu kan. Maka dalam bahasa Arabnya pun juga ada mengatakan ada namanya hillul ahbal, benang yang telah lurus. Atau juga kalau udah misalnya benang kusut, misalnya yang tukang jahit itu benang kusut, atau yang suku main yang gelayang tuh, benang kusut nih diluruskan kembali, hillul muskilah. Ini benang yang kusut tadi ini udah selesai. Dalam artinya apa Pak? Dalam tahallul hikmahnya tidak hanya sekedar menggunting rambut. Tidak hanya sekedar menggunting rambut. Tapi pada dasarnya orang yang tahallul, orang yang sebelum datang ke Ka'bah, datang ke Baitullah, yang penuh banyak masalah dengan istrinya, masalah dengan anaknya, masalah dengan bisnisnya, masalah dengan kerabatnya, masalah dengan sahabatnya, yang kusut tadi. Makanya harapan setelah dia ke Baitullah, mau umroh ke atau haji, balik ke tanah suci, balik ke tanah kampung halamannya, ya kan? Itu telah Allah selesaikan segala bentuk masalahnya. Itu maknanya Pak. Makanya tadi disampaikan duit itu sebenarnya enggak seberapa. Dibanding seluruh masalahnya itu Allah selesaikan, Allah berikan sehat kembali, gitu kan? Habis itu usahanya itu lebih giat lagi untuk mendapatkan dengan ikhtiar. Nah makanya itulah kelima, keempat tadi kan, yang kelima adalah tertib. Makanya itulah kelima daripada rukun umroh. Yang pertama niatnya, ya kan, labbaik Allah umrotan, ya. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Nah kelima ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini bisa dilakukan berkali-kali. Makanya banyak orang tuh hanya umroh tuh kadang-kadang sekali ya Bunda ya. Itu pun kok dapat. Karena banyak itu tadi kan lupa pasang niat, atau ketika tawaf nih, maka saya sampaikan nih, kalau ada kawan misalkan tadi yang bilang tuh pas tawaf nih kan agak lama tuh. Kan lumayan lu tawaf tuh kan. Kok hitung-hitung tawaf dengan sa'i itu ya sekitar 2 jaman gitu. 1 jam ke 2 jam. Wah, agak berat tuh. Tapi tak ada, jalan-jalan santai loh Pak. Jalan-jalan santai gitu kan. Kita tengok-tengok itu, ada orang bilang, kita sebut nih labbaik Allahumma labbaik. Kita masih di poin ibu. Kita doakan ibu nih. Ya Allah ibu. Ibu kita udah meninggal. Allah maghfirlaha warhamha. Itu terus doakan terus. Allah maghfirlaha warhamha. Untuk ibu. Ada orang bilang, karena dicapek gitu kan. Kadang-kadang minta maaf. Mutawif itu kan hanya sekedar mengomandangkannya di awal ya. Tapi ada juga mutawif yang sampai akhir. Tapi kebanyakan itu biasanya awal ya. Unyok bilang, ya semuanya jamaah, ya labbaik Allahumma labbaik. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu kan. Subhanallah walhamdulillah, atau ada dengan bacaan lain ada. Cuma itu biasanya di awalnya. Dan minta maaf, penyakitnya para jamaah itu biasanya kalau mutawifnya berhenti, dia berhenti ya. Inilah yang namanya kurang elok. Mutawif berhenti itu bukan berarti dia berhenti. Dia juga ada zikirnya karena udah capek bahas ini nih. Ya kan? Takkan dia udah 7 putar labbaik Allahumma labbaik. Ya jemaah, subhanallah, alhamdulillah, kita enggak ada. Dia juga ada niat tersendiri, ada juga doa tersendiri gitu kan. Kita nih ya, ataupun Bapak Ibu sekalian itu jangan sampai berhenti di situ. Makanya kalau orang yang sudah dibimbing sama mutawifnya, tiba-tiba mutawifnya berhenti nih, jamaah juga berhenti, itu pasti akan lama. Bakalan terasa lama. Pasti terasa lama. Tapi kok diisi dengan khusyuk dengan doa zikir kan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah labbaik Allahumma labbaik gitu kan, sambil doakan tadi. Nah, itu dah insyaallah tuh tak tak terasa. Ya kan Pak? Tak terasa. Kalau ada yang minta maaf, orang-orang nyampaikan, itu yang tadi saya bilang tuh. Apa kudung ibu itu ya? Tinggi ya. Caranya macam mana Pak? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Wong ni lagi kita nak ngomong, jangan. Kita nak ibadah sih ini, bukan nak ngomongkan orang. Cukuplah di rumah ngomongkan orang. Ibu ya, di rumah ngomongkan orang. Di Baitullah pun ngomongkan orang. La ilaha illallah. Ini jangan sampai terulang. Ya, karena sana itu tanah haram.
Semua itu jangankan disebutkan, terlintas di hati Allah kabulkan. Ya kan? Allah kabulkan. Nah, makanya sama-sama itulah sekiranya sedikit yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah akan ada penyampaian-penyampaian selanjutnya itu nanti mungkin. Cuman saya sampaikan ini, saya ingatkan sedikit saja. Terakhir Bapak Ibu ya. Terakhir, pasti di sana akan dibimbing dengan mutawifnya. Dan insya Allah yakin kita bertanggung jawab. Pasti bertanggung jawab. Apalagi dengan di travel ini. Yang udah berpengalaman sangat luar biasa. Gitu kan. Karena berapa banyak yang itu kan ada yang minta maaf Pak ya. Yang ada yang tidak bertanggung jawab kan. Sampai tak berangkat tuh kan. Na'udzubillah min zalik lah. Tapi insya Allah ini beliau-beliau ini sangat luar biasa, sudah berpengalaman. Tinggal betul-betul cara berhusnuzon saya sama Allah betul-betul dengan baik kan. Gitu kan? Ketika sampai di sana Bapak Ibu, guru saya nyampaikan begini. Ada 3 amalan yang sangat istimewa. Ya, makanya pernah dengar itu kan, bukan pernah dengar, pasti di kalangan kita pernah dengar bilang orang balik haji mudah-mudahan jadi haji mabrur. Sekarang dalam bahasa Arabnya gimana Bu? Mabrur itu asalnya birrun. Apa beda birrun dengan khair? Kalau khair cuma baik. Hasanah itu baik dunia, baik akhirat. Tapi kalau birrun, Pak, birrun itu baik yang muncul setelah jahatnya hilang. Nah, itu bedanya, Bu. Birrun itu artinya baik yang muncul setelah jahatnya hilang. Misal minta maaf, sebelum umroh suka gosip, balik umroh jangan gosip. Jadi jangan nak berharap umroh mabrur, sebelumnya gosip, balik-balik makin tambah gosip. Ini bukan birrun. Ya, Bu ya, bukan birrun. Bahasa Arabnya birrun, orang yang menjalankannya, yang mendapatkannya mabrurun. Mabrur dalam bahasanya. Makanya birrun itu artinya kebaikan yang hadir setelah kejahatannya hilang. Makanya saya kadang-kadang tuh kemarin kan nyambut orang haji tuh. Tak maaf Bapak Ibu sekalinya gitu kan. Orang yang sudah haji, orang yang sudah umroh, ya kan, haruslah menjadikan contoh utama. Yang awalnya malas ke masjid, jadi orang pertama yang di masjid. Orang yang awalnya ngomongnya gerasak gerusuk, suka nyakit hati orang, balik umroh haji, jangan lagi ngomongkan nyakit hati orang lain. Begitu Pak, ada perubahan signifikan. Karena kita ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam rangkaian ibadah-ibadah umroh dan yang namanya haji tersebut, ya, yang harus dijaga itu sebenarnya 3. Guru saya nyampaikan yang pertama. Di Ka'bah itu ada 3 tempat yang sangat luar biasa. Ka'bah itu ada namanya Hajar Aswad. Kita udah tahu tadi, udah kita bahas. Hajar Aswad. Yang kita tahu tidak semua orang bisa nyentuhnya apalagi nyiumnya. Ya Bu ya, walaupun dekat, walaupun kayaknya kosong. Tapi ada halangannya. Kalau bukan karena Allah yang manggil. Maka guru saya nyampaikan Hajar Aswad itu, perhatikan wahai para santri, para yang ini kan sampaikan kemarin itu kan, dulu kita di tempat asrama haji. Itu kajiannya pas itikaf 10 hari terakhir. Beliau nyampaikan pertama itu Hajar Aswad itu simbolnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pernah tersentuh Al-Qur'an yang mulia itu, ya kan? Tak akan pernah tersentuh melainkan orang yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab At-Tibyan, baca Quran itu harus pegang wudu. Pakai wudu. Walaupun ada ikhtilaf. Kalau Quran yang pakai arti bolehlah tak pakai wudu. Tapi kalau Quran yang full itu harus pakai wudu, wajib. Gitu kan? Artinya yang dijaga tuh Al-Qur'an. Karena Quran tidak semua orang yang bisa ruku sujud gitu kan. Tetapi Allah semua orang pasti sholat. Insya Allah Allah akan berikan kenikmatan sholat. Tapi tidak semua orang yang bisa memegang namanya kitabnya Al-Quran. Banyak orang sekarang nih Pak, nganggap Quran itu sunnah. Sedangkan Allah sampaikan, innalladzi faradu alaikal Quran. Allah sampaikan di Quran surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat ke-85. Posisi sebelah kiri bagian atas Allah sampaikan, innalladzi faradu alaikal Quran. Sesungguhnya faradu artinya fardu Pak. Telah kami wajibkan, telah kami fardukan untuk mempelajari hukum-hukum Allah. La radduka ila ma'ad. Sebab kita ada buku panduannya Al-Quran, maka Allah akan kembalikan kita tempat yang paling mulia, yaitu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Gitu Pak. Satu Pak. Yang kedua, di dekat Ka'bah itu ada apa tadi Pak? Makom Ibrahim. Jadi makom itu sebenarnya bukan kuburan Pak ya. Jadi kalau bilang makom mana bukan? Itu namanya napak. Ya, tapak bekas jejak kaki. Atau dalam bahasa kita makom kita ahli kita di mana?
Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi misalnya ahli bapak di bidang apa, itu makomnya di situ lah dia. Gitu kan? Nah, sekarang makomnya di sini namanya makom Ibrahim. Allah sampaikan ya di Quran surah Al-Baqarah ayat 125, 126, 127. Makom Ibrahim ini simbol apa, Pak? Simbol salat. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah kami jadikan masjid tempat yang paling aman sedunia dan kami jadikan makom Ibrahim tempat pusatnya menuju orang kiblat salat. Artinya yang pertama jaga Al-Qur'an, yang kedua salat. Yang ketiga apa, Pak? Hijr Ismail. Dekat Ka'bah itu kan ada Pak ya? Hijr Ismail. Apa lambang Hijr Ismail itu, Pak? Hijr Ismail itu lambang infak, lambang pengorbanan. Ismail itu kita tahu tidak hanya mengorbankan hartanya, tapi jiwa raganya siap. Siap disembelih Ismail? Siap katanya. Nah, maka kalau digabungkan, Pak, yang perlu dijaga setelah umroh ataupun haji itu 3. ASI. Nah, ASI. Coba lihat, Pak, bayi yang kasih ASI sama bayi yang tak dikasih ASI, bagus yang mana? Yang dikasih ASI, Pak kan? Cuman ASI berapa tahun, Pak? Bu? Cuma 2 tahun. Itu air susu ibu yang konsepnya manusia. Tapi kalau ASI versi Allah itu seumur hidup, Pak. Allah sampaikan langsung terangkum dengan jelas, dengan detail di Quran surah Fatir, surah ke-35 ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an A. Wa aqamus shalah, orang yang menegakkan salat. S. AS nih kan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya kan? Yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa yang mengerjakan ASI ini, Al-Quran dibaca dengan benar, solat ditegakkan oleh waktu, infak diberikan dengan ikhlas, yarjuna tijaratan lan tabur. Dia akan mendapatkan perdagangan, keuntungan yang tidak akan pernah rugi. Gitu, Pak. Keuntungan yang tidak akan pernah rugi. Kalau dalam bisnis, itu untung rugi biasa, Pak? Biasa tak? Biasa. Ada enggak orang bisnis tuh untung terus? Enggak, pernah rugi dah? Pernah rugi. Itu di dunia. Tapi kalau berbisnis dengan Allah, ASI kita tegakkan tuh, Pak. Sampai kita mati, Allah akan berikan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Artinya untung terus, Pak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itulah demikian yang mungkin bisa kita jaga nanti insyaallah di sana. Yang pasti, Pak, yang dijaga tuh sana tuh 2, Pak. Jaga mulut, jaga hati. Mulut mungkin bisa ngerem, hati kadang-kadang terlintas, Pak. Ya Allah, Bapak itu gigi yang mana ya, kata kan. Wah, gitu ya, Pak ya. Allah mana orang ini begini ya. Allah emas orang itu tuh ini ibadah kan nak pamer nih kata dia. Mau emas begini semua. Ya Allah. Ya Pak ya. Nauzubillah min. Ya, insyaallah tak ada di sini. Amin. Udah tenggelam dah Sungai Kapuas mungkin. Sini ya, ini orang baik-baik insyaallah. 15 orang nanti yang tanggal 4 Oktober mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin itu saja, Bunda. Yang disampaikan terima kasih. Mungkin habis ini praktek sebentar nih maka masa ihram. Bapak kayaknya udah bisa semua dah kayaknya. Nah, ya, mari insyaallah. Ibu mungkin Bunda sama itu ya. Gimana? Yang laki-laki lo kan? Laki-laki dulu. Perempuan simpel. Oke. Laki-laki berdiri dulu, Bapak. Insyaallah barakallah ya. Jazakallahu khairan.